Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa PAL TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan pempek make cuko. Beli pempeknya di Tulung Selapan. Pemirsa PAL TV, balik lagi kita di Anten-Anten Nunggu Buko bersama Cek Fikri selama sejam ke depan. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita balik lagi tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu di bulan suci Ramadan ini, karena kita bukan cuman membagi ke ilmu, tapi juga kita bakal bagi-bagi hadiah. Hari ini pemirsa, tentunya banyak hal yang bakal kita bahas, terutama di bulan suci Ramadan ini pemirsa. Tentunya banyak amalan-amalan yang harus kita gawe ke guna mendapat ke pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sekarang pemirsa sering ngelakukan amalan pecah ngaji, sholat, zikir dan lain-lain, tapi mungkin pemirsa juga banyak yang lupa bahwa ada siko amalan yang luar biasa, yaitu zakat. Nah, zakat ini pemirsa ada dua, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal atau zakat harta. Nah, mungkin kaget kalau kita nak membahas tentang zakat fitrah para hari raya. Nah, kita sekarang bakal membahas pemirsa tentang zakat harta ataupun zakat mal, yang tentunya kaget sudah ada guru kita yang bakal ngenjuk ke ilmunya. Pemirsa, tentunya hari ini acara kita luar biasa, selalu didukung oleh sponsor yang luar biasa. Terima kasih banyak tentunya untuk Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak, dan juga jangan lupa pemirsa, di segmen KG kita bakal ada bagi-bagi hadiah persembahan dari Lipo Group dan juga Palembang Square. Dan kita tahan dulu pemirsa, sebelum KG bakal membuka layanan telepon di 0711380022. Kita bakal masuk dulu ke tema inti kita hari ini. Sekali lagi pikirin juga tahu tema hari ini adalah tentang zakat harta atau zakat mal, dan akan kita dengar ke pemirsa dari guru kita, yaitu Wakil Ketua Basnas Kota Palembang, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri MHI. Apa kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Ya, Sehat. Ya. Aman Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasa kedua nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Ustadz Ya. Jadi nih Ustadz, tadi sudah sempat pikir sampai ke sedikit bahwa zakatnya ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal ataupun zakat harta. Nah, mungkin kalau nak zakat fitrah kayak kita para hari raya Ustadz untuk membahas. Nah, kalau sekarang kita bakal membahas tentang zakat harta atau zakat mal. Mungkin sebelum kita tanya jawab Ustadz, kita bakal dengarkan dulu tausiah singkat dari Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri MHI. Disilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita petang ini dapat berjumpa, dan kepada seluruh pemirsa PAL TV di mana baik berada. Ya, alhamdulillah syukur ketemu kita di Ramadan tahun ini kembali. Para pemirsa PAL TV yang saya hormati, berbicara tentang masalah zakat adalah berbicara tentang rukun Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Syahadaten, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, bicara masalah zakat,
kita bicara masalah yang lain dengan masalah yang berhubungan dengan 4 rukun Islam yang lain. Sebab masalah zakat ini adalah berbicara tentang masalah harta. Nah, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak wong yang minta dan wong yang dak minta, tapi seharusnya dia harus tunjuk. Jadi kalau macam itu ada 2 tipe wong yang perlu kita tunjuk zakat. Tipe yang pertama adalah tipe wong yang memang dia minta. Yang tipe kedua adalah tipe wong yang dak minta, tapi perlu kita perhatikan kepada mereka ini. Saudara Paltipi, saudara pemirsa Paltipi yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah zakat, itu bukan saja kita itu berbicara masalah rukun Islam, tetapi zakat ini sebenarnya turun ayat-ayat tentang zakat itu ada di Madinah. Jadi pada periode Madinah. Pada periode Mekah itu ayat-ayat yang turun tentang masalah zakat atau seperti zakat ini adalah infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, ketika di Madinah pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat-ayat tentang masalah zakat. Nah, zakat ini memang diperintahkan agak sedikit keras. Misalnya ketika Yazid, ya, jadi dia diutus ke Yaman, Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, itu disampaikan bahwa wong-wong yang berado atau wong-wong yang kaya dia harus membantu yang miskin. Tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambillah zakat. Nah, uji Rasulullah SAW diperintahkannya kepada Mu'az bin Jabal, ambillah zakat dari orang-orang kaya di Yaman dalam hal ini, kemudian berikanlah zakat itu kepada orang-orang miskin di Yaman. Jadi artinya bahwa zakat ini setempat, prinsipnya setempat, dimbek dari seputar masjid ini, kemudian dibagikan seputar masjid ini pula. Jadi perlu misalnya yang dari Kertapati misalnya berguyur kemana-mana, dia keliling-keliling mencari zakat, misalnya entah kemana, entah ke Pelaju, entah ke Palimo, ya, itu tidak perlu. Sebab setiap daerah sudah punya wong yang harus atau yang wajib dia santuni. Nama itu pula kita di Palembang. Di Palembang, Basnas Kota Palembang itu mengumpulkan zakatnya di Palembang. Nah, dibagikan di mana? Dibagikan di Palembang juga. Tidak perlu dibawa ke Jakarta. Tak kate itu yang namanya disetor ke Jakarta, tidak kate. Dia langsung. Begitu dapat dari wong kayo di Palembang, ditunjukkan, dibagikan kepada wong miskin yang ada di Palembang. Nah, itu jadi setempat, sifatnya setempat. Jadi oleh karena itu, tidak akan ada lagi wong yang di daerah itu tidak makan. Ngapa? Karena di daerah itu ada juga wong yang memang kayo. Nah, wong yang kayo ini bertanggung jawab terhadap wong miskin, pukoro, ya, wal masakin di daerah yang ada di situ. Katakanlah misalnya masjid apa? Masjid Al-Ikhlas misalnya. Di Masjid Al-Ikhlas, nah, wong yang kayo di sekitar Masjid Al-Ikhlas memberi makan kepada atau berbagi harta kepada wong yang miskin di daerah Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini banyak, ya, banyak nih, hampir di tiap kecamatan ada Masjid Al-Ikhlas. Jadi itu kita bicara masalah zakat. Nah, zakat ini kalau kita banding dengan infak memang beda. Kalau infak tidak kate batas.
nak berapa besar kita berinfak tak batas. Tetapi zakat ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang 2,5%, fikri, ada yang 5%, ada yang 10%, dan ada yang 20%. Jadi yang paling besar itu 20%. Nah, karena itulah, maka kalau kita banding-banding kecil nian 2,5% itu cuma 1/40 dari harta kita. Nah, ini yang perlu kita maklumi sama-sama. Kita berbagilah kita dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang memerlukan, dan yang memang dia berhak untuk mendapatkan zakat itu. Ada 8 ya, wong yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan mustahik, yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini panjang ini kalau nak diuraikan sikok-sikok ya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima rikob. Yang keenam berutang. Ya, berutang. Dan yang ketujuh wong yang sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil yang kedelapan. Jadi ya inilah yang dapat. Jadi di situ dak kata anak yatim, dak kata janda. Sebab kalau anak yatim yang miskin, benar miskinnya dia. Kalau yang janda bukan karena jandonya tapi karena miskinnya. Jadi itu. Jadi memang nak tepat nian tu bagi ke zakat itu memang ada uang-uangnya. Ada yang namanya itu hak ya. Hak yang memang dia itu ada had kifayah, orang-orang yang memang boleh diberi zakat. Wong kaya jangan diunjuk zakat dia. Ya. Nah itu juga kata-kata maksudnya janda kaya tak perlu. Anak miskin yang ada yang meliharanya tak perlu juga. Nah kalau yang melihara dalam hal ini adalah yang memang itu panti asuhan, kita jengok juga dulu panti asuhannya. Ya, itu. Jadi kemana lari zakat? Zakat ini juga ada yang menarik lagi, bahwa zakat ini bukan cuman kebutuhan atau keperluan wong yang miskin baik, tapi keperluan muzaki, munfik, ya, mutasaddiq. Sebagaimana Allah berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah zakat. Ambillah harta mereka itu yang berupa zakat, ya, diberikan kepada untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan kekikiran, membersihkan hati, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta itu dewe. Jadi itu kebutuhannya, keperluannya, bukan kebutuhannya, keperluannya bagi para muzaki. Nah demikian juga dalam hal ini ada yang perlu lagi kita perhatikan. Ujung ayat itu atau bahasa 103 itu ada hak wong yang jadi mustahik atau wong yang jadi muzaki itu ada hak untuk didoakan. Doanya apa? Agar apa yang diunjukkan zakatnya itu melalui amil, lain ini melalui amil ini ya, melalui amil itu, nah itu dia berhak mendapatkan doa. Doanya itu mudah-mudahan apa yang dibagi-bagikan ini, apa yang diunjukkan ini melalui amil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dia, dan harta yang tinggal menjadi bersih. Nah itu yang perlu kita sampaikan juga, bahwa bukan cuma untuk kepentingan wong miskin bae zakat itu, juga untuk kepentingan muzaki dan untuk kepentingan munfik, orang yang berinfak, atau mutasaddiq, orang yang bersedekah. Jadi zakat itu
kepentingannya bukan cuman, diulangi lagi, bukan cuman untuk wong miskin baik, tapi juga untuk wong yang kaya tadi. Ngapa perlu berzakat? Nah, ini kan pula kan sampai kepada ngapa perlu berzakat? Perlu berzakat ini agar harta, di Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, agar harta yang beredar ini jangan beredar di seputar mereka baik, tapi juga beredar di orang-orang miskin, di orang-orang fakir, dan di orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, nah oleh karena itu maka zakat ini keperluannya kalau kita tinjau dari sudut ekonomi, maka dia konsep ini sangat penting. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya lengkap kan sudah membahas tadi dari ke siapa yang pantas untuk nerimo. Dan juga tadi Ustadz ngato ke bahwa untuk zakat ini yang sudah diterima tidak perlu nak dikirim-kirim ke Jakarta lagi baca Ustadz tadi ya. Ya karena men Jakarta ya gawe basnasano ya. Ada basnasano, ada wong yang kaya di sana. Ada wong kaya di sana. Jadi benar Tad bahwa zakatnya sebenarnya harus untuk wong di sekitar kita dulu, benar Tad? Iya. Cak mana kalau keluarga kita Tad, ini kan terkadang jadi dilema juga. Iya. Ketika kita nak ngenjuk uang di sekitar kita, misal Tad, dulur kita tadi ada di daerah mungkin yang di luar kota, Tad. Iya. Nak dikato ke dia tanggung jawab dari wong lain yang ada wong kaya di sekitar dia, tapi itu tadi adik kita, mamang kita. Nah ini prioritasnya pecah mana Tad kira-kira? Yang ini dia tuh mudah milah-milahnya itu. Kalau itu keluarga kita, nah pertama tadi sudah disampaikan melalui amil tadi kan? Amil, ya. Karena amil ini satu-satunya profesi yang ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya, dokter, nakati itu. Apalagi presenter nih ya? Termasuk penceramah. Nah, jadi amil itu memang diperlukan. Jadi ini mustahik, ini muzaki, diunjukkan melalui amil. Ya, melalui amil. Nah, amil inilah kakek yang bakal membagi-baginya. Nah, itu baginya juga dia harus wilayah, jangan lupa ya, wilayah tadi itu kan. Jangan lupa. Kemudian wong-wong yang paling berhak kan dia itu kan, kalau kita urut-urutkan ada yang paling berhak, ada yang setengah berhak ya. Jangan dari seperempat panjang gino kan. Ada yang kurang berhak. Jadi itu dia tuh. Oke, jadi mungkin untuk pengklasifikasian ini kayak bakal kita bahas secara lengkap lagi pemirsa, karena kadang wong ini serba salah Tad. Dia ngenjuk kanan kiri rumah yang ada di samping dia, tapi kayak mamang bibi dia tidak berganti baju lebaran. Nah kita ngenjuk mereka yang jauh di sana mamang kita, dulur kita, tapi kayak nyingok yang kanan kiri kita lebaran mereka tidak. Nah ini kayak mungkin bakal kita bahas ini Ustadz. Ada yang nak lewat siko ini dulu. Pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih banyak Mang Cek Bice. Alhamdulillah balik lagi kita di Anten-Anten Nunggu Buko. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, hari ini kita membahas tentang zakat harto atau zakat mal bersama dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri MHI yang merupakan wakil ketua Basnas Kota Palembang. Jadi tadi Ustadz kita sudah ada mukadimah awal lah, sudah membahas tentang zakat mal, tentang zakat harto, dan mungkin buat pemirsa Mang Cek Bice yang ada di rumah pengen bergabung, pengen bertanya dengan Ustadz, diaturin langsung telepon di 0711 380022. Sekali lagi Cek Pikri ulangi 0711 380022.
Nah, sembari kita bakal nunggu telepon masuk dari dulur-dulur kita yang ada di rumah ini, Ustadz, kita pengen lanjut lagi membahas tentang zakat harta. Ini unik sebenarnya, Tan. Kalau kita ngomongin tentang zakat harta ini, pecahnya selalu digaung ke di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, padahal sebenarnya untuk membayar zakat harta atau zakat mal ini dewe, Ustadz, itu memang di bulan suci Ramadan atau boleh di bulan-bulan biasa ini, Ustadz? Oh iya. Jadi berbicara masalah penunaian zakat mal atau zakat harta ini sangat tergantung kepada yang ada haul. Haul itu adalah masa setahun. Setahun menurut penanggalan Hijriah. Nah, kalau misalnya dia berusaha mulai dia berdagang itu di bulan Muharram, maka berarti zakatnya kagak di bulan Muharram sampai setahun. Bukannya di Ramadan. Nunggu kepastian Ramadan kagak bayarnya dak jadi. Soalnya dak bolehnya tuh karena ada hak wong yang belum tertunaikan. Jadi kalau kita makan itu berarti makan hak wong. Nah itu berdosa kita kalau makan hak wong. Jadi tidak harus di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain asal dia setahun. Satu, ada juga penunaian zakat fitrah itu pada saat metik, pada saat panen. Misalnya nanam padi kita panen bayar zakatnya. Duku, sekarang banyak kan duku ya, duku itu bayar zakatnya. Ya, saat panen dia dibayar zakatnya itu saat panen. Atau misalnya katakanlah buah-buahan yang lain, termasuk kopi, termasuk misalnya cengkeh, termasuk itu dibayar galo pada saat dia panen. Nah, itu dibayarnya Tan, mana hitungannya? Oh iya. Nah, ini kan hasil panen wong beda-beda Tan, tentunya ya. Apa juga hasil panen itulah yang langsung dihitung, langsung dipisah ke. Apa nak nunggu laku dalam bentuk duit baru dibayar ke. Nah, mana itu Tan kira-kira? Jadi dia ini ada 9 macam ya. Zakat harta ini 9 macam. Pertama emas, perak, dan logam mulia lainnya. Logam mulia ini kan macam-macam kan. Yo. Kemudian ada lagi uang dan surat berharga lainnya. Kemudian lagi ada perniagaan. Jadi berdagang taruhlah kita kan. Kemudian ada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kemudian ada peternakan dan perikanan. Kemudian ada pertambangan. Ada lagi perindustrian. Ada lagi pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir rikas. Rikas ini yang bahasa yang agak jarang kita bertemunya. Rikas itu temuan. Temuan. Nemu harta karun. Nah itu kan besar itu. Ya, zakatnya besar. Nah ada yang dari ke-9 macam harta yang tadi wajib zakat. Dia itu ada yang sampai setahun pakai haul, ada yang tidak pakai haul, yaitu pada saat panen atau saat nemukan tadi. Dia harus bayar. Nah ini bermacam-macam. Emas misalnya, emas, perak, dan logam mulia, mutiara, logam mulia kan, dan lain-lain banyak. Kalau ibu-ibu sangat paham dia dengan barang-barang itu. Nah, emas, perak, dan logam mulia lainnya itu dia kalau sudah sampai senilai, senilai 85 gram emas. Kalau kita bergalak di Palembang ini pakai kata-kata suku, satuannya itu 12,7 suku. Kalau ada fikri simpenan 2 canting misalnya emas, nah mungkin situ bukan lagi 12,7 suku, lah puluhan suku, lah belasan suku. Nah itu kena zakat. Zakatnya berapa? 1/42,5%. Nah, duit ya, duit juga macam itu. Duit itu dan surat berharga. Surat berharga ini banyak. Ya. Entah itu mungkin kita ada deposito atau yang lain-lain banyak. Ya, macam-macamnya.
Nah itu sama dengan emas tadi, 2,5 suku, 85 gram emas kalau sudah sampai setahun. Kemudian ada lagi perniagaan. Nah, jika tadi perniagaan tadi, sekarang kan banyak ibu-ibu yang berniaga melalui online kan? Ya. Nah, kapan dia mulai buka? Bulan Rajab dia mulai buka. Nah, berarti Rajab tahun depan dia harus bayar zakatnya. Nah, kalau yang ini cara nunai ke zakatnya, dia rikin itu hitung yang lah terjual, berapa duit masuk. Kalau dalam laci, kalau di bank simpan di mana, di bank misalnya. Kemudian yang belum laku hitung berapa banyak. Kemudian piutang juga hitung. Jadi 3 macam ini cara ngitungnya. Jadi kalau itu emas, perak, dan logam mulia lainnya, duit, deposito, dan banyak lagi yang lainnya. Nah itu dia harus hitung. Kemudian ada lagi Pit, itu perniagaan tadi. Itu yang kena haul. Aku pakai haul tuh pakai masa setahun kalau sudah genap setahun. Nah kemudian ada yang pertanian, perkebunan, kehutanan. Nah yang pertanian ini katakanlah yang paling banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat, padi. Ya, padi ini dia kalau sudah sampai 653 kg padi atau 524 kg beras, dia sudah wajib berzakat. Zakatnya berapa? Kalau itu tak ada hujan 10%, tapi kalau disiram ya itu diairi dewek itu 5%. Kemudian ada lagi peternakan, perikanan. Kemudian ada lagi pertambangan. Banyak kalau peternakan, perikanan ini banyak. Ya. Pertambangannya apa yang kira-kira pertama? Banyak ini kita nambang batu di sungai, ya, pasir, tambang pasir di sungai. Nah itu pertambangan itu, kena itu, ya, 85 gram emas. Kemudian perindustrian ini macam-macam, benar-benar macam-macam nian, ya. Kemudian ada pendapatan dan jasa, inilah yang disebut dengan harta profesi, ya, profesi. Jadi dia gawe ini, dia ada dapat jasa, imbalan jasa. Nah, imbalan jasa itu yang perlu kita bikin. Kemudian yang terakhir tadi rikas. Nah, rikas ini temuan tadi, nah ini yang paling besar, Fit. Ini 20% zakatnya. Jadi yang paling besar 20% dan yang paling kecil tadi cuma 2,5%. Jadi mungkin kadang-kadang aku belum pernah jingok uang dapat ketemuan. Mudahnya nyingoknya. Uang dapat ketemuan itu termasuk uang yang misalnya oleh satu bank ditelepon Fikri, ya Bapak Fikri, ya benar. Bapak Fikri dalam periode sekali ini kamu dapat hadiah mobil misalnya kan. Oh, termasuk juga itu tadi. Termasuk itu. Nah, itu kan nemu kan. Kan tidak kita pikirkan. Dapat secara cuma-cuma kayak itu. Cuma tidak kata usaha. Menang door prize kayak itu tadi. Iya, door prize ya. Benar. Nah, itu 20%. Iya. Jadi memang kalau kita hitung-hitung ya, kecil yang 2,5% itu pun lah sampai setahun ya, kecil ketimbang dengan di dalam hal yang berhubungan dengan infak. Infak itu tidak kata batas. Nak 50% dari harta kita silakan. Nak 75% dari harta kita diunjukkan dengan keluarga atau diunjukkan dengan siapa tadi yang mau itu silakan. Cuman kalau zakat diminta nian dia itu melalui amil. Karena amil ini kalau melalui amil, dia itu aku berzakat, tidak ada aku unjukkan dengan wak ini zakatku. Ada pecah rasa hebat atau tinggi rasanya kan. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian yang nerimo tadi juga rasa tidak lemak.
Oh Sedih. ya, medak dia. Oh, medak do dinjuk pi zakat, kata duit aku hari ini. Nah, inilah yang jangan ado. Karena kita ni sama baik. Wong yang kaya, wong yang miskin sama. Beda di mata Tuhan. Tinggal yang bedanya itu adalah ketakwaan dia. Jadi itu ya. Baik, jadi macam-macam. luar biasa. Jadi Ustadz tadi sudah jelas tentang kategori-kategori untuk siapa bae wong yang harus membayar zakat mal atau zakat harto tadi. Ya. Nah, untuk proses pembayarannya dewe ini itu wajib disalur ke Basnas misalnya, apakah pajak ditunai secara pribadi oleh wong itu Dia ini tadi kalau zakat sudah disampaikan tadi, dia melalui Basnas misalnya kan melalui amil yang jelas kan. Karena terkadang ketika wong panen, panen cair misalnya duit nih, sekian persen pikirnya misalnya 10 juta. 10 juta tadi dibuat sedekahan bae langsung makan-makan, ngundang wong banyak. Nah, mana tadi itu kira-kira? Itu tidak bisa. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita ngundang wong benar, makan-makan. Nah, mana itu? Cuma rasa syukur di luar kewajiban dulu, kan ada yang wajib kita ini. Kalau yang itu lain tidak ada kata hitungan percayaannya itu kan. Nah, yang wajib itu adalah itu bayar zakatnya dulu. Bayar zakat melalui Basnas atau melalui amil yang lain. Kita ini juga ada unit pengumpul zakat di masjid-masjid, boleh itu kayak di masjid-masjid boleh. Tapi artinya ke masjid, ke amil. Karena amil ini dia sebenarnya begawinya tuh sepanjang tahun, bukan amil yang dibuat untuk seminggu, 2 minggu nak lebaran, macam itu dia. Izin ada telepon masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, dengan Pendi sama Bang, Pak. Pendi, di mana Mang Pendi? Lemah Bang. Lemah Bang? Iya. Pak Iya. Ustadz, nak nanya. Ngaju. Ini, Kak aku ini kan wong susah, Iya. Tapi aku ini kalau nyingok wong susah, nah aku galak nyari ke ini dana. Ya. Dulu zaman ACT dulu galak bagi beras dari ACT ke wong susah-susah. Nah sekarang ACT itu udah kacik lagi. Ya. Nah galak ikut ke Basnas kurang agak tepat, mana itu? Kurang ini nak komplainnya. Nah itu mana aku tuh kira-kira misalnya nak mantu wong nak nginjuk dak kasih duit tapi nyari wong susah ke dari yang susah itu yang mampu kunjuk yang ini itu Pak Ustaz. Kira itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Anak cepet nih saya. Langaduk laksan becaknya. Ya. Langsung bae Tat. Pak Pendi di Lemah Bang, terima kasih Pak Pendi. Jadi walaupun dekat ACT kan, ya ada Basnas. Basnas itu Pak Pendi itu lembaga yang memang dikhususkan untuk kepentingan itu ya. Di dalam pasal 5 ya, di dalam pasal 5 untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Dan ada siko lagi. Basnas bagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri. Nah, baru kita masuk kepada masalah berzakat. Kaget Pak Pendi, kalau kamu datang ke Basnas, kamu kan ada yang biasa diunjuk misalnya. Sianu, kadang-kadang sampai 80-an misalnya wong yang biasa diunjuk kan, yang dibagi-bagi. Nah kaget buat catatannya baik Pak Pendi. Kalau catatannya siapa-siapa yang nak Pak Pendi unjuk, ya kita siap untuk melayani yang macam itu. Namanya zakat muqayyad. Ya, jadi kita siap melayani yang itu. Di mana alamatnya? Kaget kita kompromi dengan Pak Pendi. Di mana alamatnya? Bila perlu kaget Pak Pendi itulah yang diminta untuk nyampi ke kaget. Iya. Nah, karena mungkin kami tidak tahu tempatnya, misalnya kan alamatnya di mana. Nah, jadi kaget macam itu. Misalnya Pak Pendi hari ini berzakat melalui Basnas. Nah, kita kaget
masuk ke dalam amplop yang berapa amplop yang nak dimasuk itu, ada yang sejuta kan, ada yang pernah bawa 150 juta, dia yang 80 jutanya minta bagi ke dengan ini kita, ada yang 70 jutanya biar aku bayar yang bagi kenyo. Nah itu kita masuk ke dalam amplop, baru kita tunjukkan ke rumah Pak Pendi kage. Iya, diantar ke rumah Pak Pendi. Nah Pak Pendi, kami nak minta tolong. Iya, tunjukkan barang ini ke ini. Tapi Pak Pendi tidak ada ngomong lagi bahwa Mang atau Wah ini zakatku ya. Tidak lagi, karena sudah ada stempel Basnas di situ. Ini ada titipan dari Basnas. Nah, ngapa? Supaya kita jangan timbul ria. Iya. Ria itu kan menghapus segala ibadah kita. Laju katik gunung ngejuk tadi. Iya, baik. Luar biasa nih Ustadz. Kita juga sudah jawab pertanyaan dari Mang Pendi dari Lemabang tadi jenanya, dan alhamdulillah sudah terjawab. Sehabis ini pemirsa kita masih punya segmen lagi. Kita bakal nuntas ke ngelanjut ke obrolan dan juga bakal bagi-bagi hadiah. Standby pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa bergabung di 0711 380022. Tapi sehabis yang nak lewat siko ini. Jadi jangan mana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pemirsa PAL TV di mana bae berado, balik lagi kita di Anten-Anten Nunggu Buko, masih membahas tentang zakat mal atau zakat harto bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri MHI. Jadi Ustadz tadi sudah banyak kita membahas mulai dari siapa bae wong yang pantas untuk menerima zakat harto atau zakat mal tadi. Nah sampailah kita ada di segmen 3 ini pemirsa. Kayak kita bakal bagi-bagi hadiah, tapi sebelum itu ini ada beberapa poin yang mungkin harus dituntaskan dulu ini Tan. Kalau tadi sudah klasifikasi tentang wong mano yang wajib ataupun berhak untuk menerima. Nah sekarang jenis harto yang pecah mano ini Tan, yang bagus, yang boleh untuk disedekah ke nama mana ini Tan? Jadi dia itu ada syarat para pemirsa, ada syarat zakat harto itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama punya kita harto tuh. Punya kita nihan. Iya, men punya wong nitip namanya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, harto itu dah diperoleh dari yang halal. Jadi kita berusaha. Nah, dalam usaha itu usahanya benar, itu berarti kita mendapatkan yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga sampai haul. Jadi sampai masuk, ada yang tadi itu ada pakai haul, ada yang tidak tadi. Ya. Ada yang sampai harus setahun, ada yang pada saat panen baik. Dan yang terakhir itu cukup nisab. Cukup nisab kalau emas tadi 85 gram emas. Kalau misalnya itu beras itu 524 kg beras. Kalau itu masih bentuknya padi, itu 653 kg padi. Nah, itu jadi syarat itu yang harus terpenuhi juga. Jadi harta yang kita boleh maling katakanlah ya. Kalau nak kasarnya itu korupsi apa-apa, tidak perlu zakati, tidak akan bersih dia. Harta itu tidak akan bersih. Tunggu bela di akhirat kaget. Jadi dia tidak perlu dizakati yang itu. Walaupun kadang-kadang kaget kita bersih ke baik. Iya, ada katik. Nah, itu yang perlu. Jadi ada syarat. Syarat itu ada 4 tadi, ya. Dan kalau zakat fitrah itu kaget kan nunggu kita nak lebaran, dekat dengan lebaran. Kita masih di zakat harto. Nah, zakat harto ini harus memenuhi syarat. Itu ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Thayyibat itu yang bagus. Ma kasabtum hasil usaha kamu yang bagus. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang tumbuh atau yang ada di dalam bumi. Itu dizakati. Itu lari ke Al-Baqarah 267. Itu.
Jadi mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya. Jadi thayyibat itu baik, yang baik. Allah tidak akan menerima sedekah, zakat, infak dari harta yang gulul. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau tadi membersihkan, harta zakat itu membersihkan, artinya tidak akan bisa bersih kalau yang hasil tidak benar, hasil maling. Nah, zakat itu kalau kita misalnya ada bermacam-macam. Nak bermacam-macam, aku nih sulit ngitungnya. Nah, ketika sulit ngitungnya, ya, itu bisa minta bantuan dengan kami ngitungnya. Panggil telepon ke Basnas. Saya ingat lagi ada nomor telepon, ya, atau Instagram atau Facebook. Itu ada galau lengkap di YouTube itu juga ada. Nah, itu telepon, kami siap datang ke tempat bapak atau tempat ibu yang minta dihitung ke zakat dia dalam tahun ini misalnya kan. Atau ada lagi balik kepada yang nak diinjuk tadi, itu bisa ada kan pernah datang ke kantor, ada wong yang nak nyantuni wong miskin untuk disekolahkan. Nah, mak mano supaya aku ini nak nyantuni wong ini setahun. Nah, dia itu misalnya sebulan berapa? 500.000 atau sejuta misalnya sebulan dia kan. Nah itu berarti dia store ke Basnas 12 juta. Kaget setiap lagi kita ini kan nomor rekening kan. Nah, setiap bulan masuk ke rekening dia. Jadi tinggal ngambil baik dia. Jadi tidak katik kesulitan. Dikit pun tidak katik kesulitan, yang penting sekarang kemauan. Kalau sudah ada kemauan, kita bersih-bersih, kita membersihkan harta, kita membersihkan hati. Nah, insya Allah apa yang kita makan itu berkah. Berkah itu memang tidak bisa dihitung dengan harta apa yang berkah itu, tapi keberkahan itu duit dikit itu cukup. Nah, itu dia kan. Kadang-kadang kalau duit banyak malah kurang. Ya. Iya. Jadi berkah. Berkah itu pentingnya dalam hidup ini. Jadi kita harta itu atau rezeki itu datang secara ada hal-hal yang di luar nalar kita min hulayah tasib. Dia tanpa tidak bisa dihitung, tidak bisa dapat dari mana. Nah, itu layar tasib. Jadi itu masalah itu. Baik. Ya. Lantas ada lagi dalam hal yang berhubungan dengan peternakan. Peternakan itu dia harus digembalakan nian. Ya, persyaratannya dia harus digembalakan di satu tempat, digembalakan. Nah, itu peternakan. Nah, kalau peternakan itu bukan yang kaki empat itu, yang kita sebut yang kaki empat itu kan sapi, kebu, kambing, ya. Nah, ada yang lagi kadang-kadang kita ini melihara itik, petelur, atau melihara ayam untuk dimakan atau mungkin telur dan lain sebagainya. Nah, ini ngitungnya itu bukan, ya. Silakan. Baik. Ya. Jadi mungkin kita tahan dulu sebentar ini Ustadz ya. Kayaknya kita bakal lanjut lagi pemirsa, karena sekarang ini pecahnya pemirsa dari tadi sudah tidak sabaran nunggui. Kita bakal bagi-bagi hadiah. Dan sekarang pemirsa, saatnya kita kurma kuis Ramadan persembahan dari Lipo Malls dan Palembang Square. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Jadi langsung baik buat pemirsa, telepon di 0711 38 0022 dan kaget kalau pemirsa pikir ditanya passwordnya apa, jawabannya yaitu dunia belanja hiburan keluarga. Sekali lagi jangan salah, dunia belanja hiburan keluarga. Oh, lapakamnya belum selesai kita caknya lah. Yang nelpon ini. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Bu. Dengan Ibu Baria Bu Baria. Di mana Bu Baria? di 340. Oh. Langsung baik. Passwordnya apa Bu Baria? Dunia belanja hiburan keluarga. Mantap. Langsung baik ini Bu Baria. Kita enjuk pertanyaannya, ya. Salat tarawih adalah salat yang dilakukan di bulan A, Syawal, atau B, Ramadan. Langsung baik Bu, apa dia jawabannya? B, bulan Ramadan. Yakin? Yakin. Yakin. Baik. Selamat Bu Baria, dapat ke hadiah yaitu voucher belanja senilai Rp250.000 persembahan dari Lipo Malls dan juga Palembang Square. Baik, itulah tadi pemirsa, tentunya sudah kita unjuk hadiah yaitu Ibu Bariah yang tadi katanya di daerah 340 Ustaz. 340 ini jadilah Ustaz dapat ke voucher belanja 250.000 bawa ke PS, dapat baju, dapat sepan. Ini tentu lagi pemirsa ini ngerupa ke kuis persembahan dari Lipo Malls dan juga Palembang Square. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk pemenang yang sudah dapat ke voucher senilai 250.000 persembahan dari Lipo Malls dan juga Palembang Square. Sekali lagi untuk pemenang jangan lupa ini hadiah pacak diambil di hari Senin sampai hari Sabtu di PAL TV, tentunya di jam begawe dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jangan lupa untuk bawa fotokopi KTP. Jadi pacaknya ini pemirsa PAL TV di mana berada, ndak terasa kita sudah di penghujung acara ini Ustadz. Bacanya sebelum kita nutup perjumpaan kita hari ini, boleh ngenjuk ke closing statement ataupun kesimpulan dari ceramah kita hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik. Saudara-saudara pemirsa PAL TV di mana bae berada, alhamdulillah kita sudah tadi menyampaikan beberapa hal seputar masalah zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini tadi itu ada 9 kategori, 9 golongan. Dari 9 golongan atau 9 kategori tadi, nah itu ada yang kita harus bayar pada waktu kita panen, ada yang harus kita bayar pada waktu kita sudah sampai masa setahun bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Nah, kemudian pemirsa, bahwa zakat ini tidak harus dibayar di bulan Ramadhanian. Jadi bisa kalau misalnya dimulai usaha itu di bulan Syawal, maka bayar di bulan Syawal tahun depan. Kalau di bulan Rabiul Awal, dibayar di bulan Rabiul Awal tahun depan. Sama itu dia. Jadi dia tidak ada harus di bulan Ramadan. Ini kadang-kadang nak nunggu bulan Ramadhanian. Padahal itu masanya lewat. Nah, ketika masa lewat seperti tadi disampaikan, maka itu berarti kita menahan hak orang lain. Ya, hak orang lain. Nah, tadi di awal itu juga sudah disampaikan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Jadi bukan harta kita galo, Tuhan itu melalui kita baik untuk ditunjukkan kepada wong yang berhak nerimanya. Nah, itu kalau kita tahan, maka berarti kita telah memakan harta wong lain. Nah, itu berdosa kita. Dalam hal juga yang namanya berzakat fitrah ini, kalau misalnya bisa ngitung dewe, alhamdulillah. Tak bisa ngitung dewe, kami siap dipanggil. Ya. Jangan baik malam-malam dalam artian dalu kan. Kalau yang malam dalam artian ba'da isya itu tidak apa-apa masih. Pada maghrib, pada isya. Ya, dan itu tidak harus di bulan Ramadan. Ya, kapan baik kita bisa layani. Dan andai kata misalnya ada yang nak dijemput, tolong ini Pak Teguh, tolong kirim wong nak jemput zakat, aku ni tak ada nak ke sana, sibuk nian, kami jemput juga. Jadi
layanan-layanan itu lengkap, bukan cuma sekedar layanan yang cara biasa, tapi juga layanan-layanan misalnya melalui bank misalnya, atau layanan-layanan di dalam hal yang berhubungan dengan cara kita kan ini hari itu kan lama junian dengan teknologi ini. Nah itu juga banyak itu kesempatan-kesempatan itu bisa dibuka dan bisa kita berzakat itu sekarang lah lebih mudah. Berzakat, berinfak, sedekah jauh lebih mudah. Program-programnya kita ini ada 5, ada yang programnya untuk pendidikan, ada yang program untuk kesehatan, ada yang programnya untuk sosial, ada yang programnya untuk peduli, dan ada yang programnya untuk keperkembangan agama. Jadi 5 macam program itu tercakup zakat itu kemananya. Jadi kita ini juga ada psikologi yang perlu juga sampaikan. Kita ini juga diaudit 2 macam audit. Yang pertama audit syariah itu oleh Kementerian Agama Pusat, dan yang kedua oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Jadi masalah keuangannya Kantor Akuntan Publik, masalah benar tidak jalan ke itu ini mengumpulkan, mendistribusikan, mengolahnya benar tidak? Nah itu oleh Kementerian Agama. Nah itu setiap tahun kita itu diaudit, ya. Jadi insya Allah kalau dalam hal yang itu kita bisa bertanggungjawabkan tentang apa yang kita gawikan itu. Nah itu terima kasih, dan kami mengapresiasi kepada seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi, baik yang nelpon maupun yang tidak nelpon tapi nonton. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri MHI, Wakil Ketua Basnas Kota Palembang. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa. Semoga pacak jadi ilmu tambahan dan juga pacak diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk kita galau-galau, termasuk untuk pemirsa yang lagi nonton sekarang. Dan juga tentunya kita ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi, yang sudah nanya, yang sudah melok kuis, dan juga terima kasih banyak untuk sponsor-sponsor kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Basnas Kota Palembang, Lipu Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa Duo. Dan juga buat pemirsa yang mungkin tadi nak nelpon tidak sempat, ataupun ada yang pengen melok kuis juga tidak ada terhubung, jangan sedih, jangan kecil hati, karena tentunya anten-anten Nunggu Buko bakal hadir setiap hari di bulan suci Ramadan dari jam 4:30 sore sampai ke para buko azan maghrib. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku Mang Cek Fikri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda telah menyaksikan anten-anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh